Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberi kesehatan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini kita membahas video yang lagi viral di sosial media, masih terkait kasus Nizam yang dianiaya oleh ibu tirinya. Waduh, kasihan sekali ya. Dan di sini ada video ilustrasi dari netizen ya. Seperti apa videonya, kita tonton bersama-sama. Gelas air mendidih dari ibu tiriku. Hari ini aku sangat bahagia karena ayah menjemputku di pesantren. Akhirnya aku bisa pulang ke rumah, menjalankan ibadah puasa di rumah bersama keluarga tercinta. Aku bisa merasakan hangatnya sahur dan berbuka puasa bersama keluargaku. Namun, kehangatan itu hanya bisa kurasa sehari, sebab ayahku akan pergi keluar kota lagi untuk bekerja. Tinggallah aku bersama ibu tiri dan kakak tiriku. Saat ayah tidak ada di rumah, aku merasa ketakutan. Apapun yang kulakukan selalu salah di mata ibu tiriku. Sehari-hari aku hanya menyendiri di rumah. Tidak ada tempatku berbagai cerita dan keluh kesah. Sampai suatu hari, kakakku memarahiku tanpa alasan yang jelas. Kami bertengkar, dan ibu membela kakak tiriku. Ibu memukulku sampai tubuhku memar. Ibu mengunciku di kamar, aku hanya bisa menangis diam. "Bu, aku ingin berbuka puasa. Aku lapar." Tidak kusangka, ibu datang memberiku segelas air panas mendidih. Ia menyuruhku meminumnya. Aku ketakutan, namun ibu terus memaksa. Ingin berontak, namun aku tidak berdaya. Aku hanya anak yang berpikir bahwa melawan orang tua adalah sebuah dosa. Sebab itu aku hanya bisa pasrah, meskipun aku kesakitan. Saat meneguk air panas, tenggorokanku rasanya seperti menelan api. Paru-paruku seperti dibakar. Hati dan jantungku serasa dihujani bom yang siap meledak. Tidak puas sampai di situ, ibu tiriku masih menyiramku dengan air panas. Ibu ampun. Ibu, panas. Ibu, kasihani aku. Tubuhku sekarang terlalu lemah. Bahkan untuk berkedip mata pun aku tak sanggup. Nafasku begitu berat. Saat itu yang ada di pikiranku hanya, ayah. "Ayah, pulanglah, aku rindu." Keesokan harinya aku terbangun. Ternyata aku sudah di rumah sakit. Ayah berkata, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Dengan rasa takut, aku memberanikan diri menjawab, "Ibu." Sungguh, ada banyak sekali yang ingin kukatakan kepada ayahku. Namun tubuhku semakin melemah, bernafas pun susah. Kulihat ayah marah sambil menampar ibuku. Dan untuk terakhir kalinya, ku dengar suara ayahku berkata, "Maafkan ayah, nak. Ayah terlambat. Maafkan ayah." Aku bersyukur aku masih bisa melihat dan merasakan pelukan ayahku, sebelum akhirnya aku benar-benar menutup mata untuk selamanya. Anak tidak memilih siapa ibu tirinya, tapi anak akan selalu mengingat bagaimana ia diperlakukan. Kebaikan kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan. Menjadi ibu memang bukan soal melahirkan, tapi soal menyayangi. Teruntuk ibu tiri di luar sana, jika belum bisa mencintai, setidaknya jangan menyakiti anak, karena luka dari rumah adalah luka yang paling dalam. Untuk ibu tiriku, bisakah ibu memelukku tulus seolah aku ini anak kandungmu? Aku rindu pelukan seorang ibu yang tidak pernah kudapat lagi setelah ibu kandungku pergi. Ibu, sungguh aku sudah memaafkanmu, tapi biar hukum yang memberimu pelajaran. Teruntuk ayahku tercinta. Ayah, jangan sedih. Mungkin cita-citaku menjadi seorang kiai tidak dapat kurai di dunia. Namun aku jauh lebih bahagia di surga. Ayah, jaga kesehatan. Jangan terlalu lama bersedih. Ayah, jadilah orang baik di dunia, agar kelak aku bisa memeluk ayah kembali di surga selamanya tanpa rasa takut. Aku di sini akan selalu merindukanmu, ayah. Aku tuh kecewanya banget terhadap bapaknya Nizamnya. Banget
kecewanya aku. Bapaknya Nizam itu pas dikasih tahu oleh istri yang dajal itu, di telepon terus pulang, pas pulang lihat kulit anaknya itu melepuh-melepuh dan ngelupas sampai di mata sini ngelupas, di sini ngelupas, di mana-mana kulitnya melepuh terus ngelupas. Itu malah nanya, ini kenapa mah ini kulitnya kok melepuh-melepuh? Terus si dajalnya itu, istri yang dajalnya itu jawab katanya gini, ini Pak sakit panas katanya, terus kulitnya jadi begini melepuh-melepuh. Dan Oonnya itu, otaknya bapaknya Nizam itu, kenapa dia nggak terfikirkan kalau itu bukan karena panas, demam, terus kulitnya melepuh? Mana ada sih orang sakit panas, demam, terus kulitnya melepuh. Dan yang Oonnya itu, bapaknya Nizam itu, kan sebelumnya udah setahun yang lalu itu si Nizam itu pernah dianiaya, disiksa, bahkan sampai dilaporkan ke polisi. Itu istri dajalnya itu dilaporkan oleh bapaknya Nizam sendiri gitu. Kenapa dia nggak curiga gitu? Nggak curiga kalau bahwa luka-luka yang lepuh-lepuh di kaki, di mana-mana, di sekujur tubuhnya Nizam itu, bahwa itu luka bekas penganiayaan terhadap istri yang dajalnya itu. Kenapa bapaknya nggak curiga, nggak berpikir ke situ gitu? Nggak, malah katanya gini, ya udah nggak apa-apa, nanti dibeliin salep aja kayak gitu. Masa kulit melepuh-melepuh bekas sakit panas terus dibeliin salep? Emangnya borok sakit gitu, kena itu kadas kurat beliin salep? Itu kan luka bakar itu, melepuh itu karena si Nizam itu dipaksa minum air panas sampai dia itu kayak susah ngomong itu karena dia itu dipaksa minum air panas oleh si istri yang dajal, ibu yang dajal itu guys gitu ya. Karena sampai paru-paru dan jantungnya itu bengkak karena akibat minum air panas dipaksa oleh ibu tirinya. Terus katanya tengkorak kepala Nizam yang bagian sebelah kiri itu retak dan ubun-ubunnya itu retak. Segitu bapaknya itu nggak nyadar bahwa anaknya itu seperti itu, sekarat seperti itu karena disiksa oleh istrinya yang dajal itu. Bapaknya itu nggak nyadar ke situ. Bapaknya itu nyadarnya karena si Nizam itu ngomong, pas ditanya polisi itu ngomong katanya, ini yang melakukan ini siapa, mamah gitu. Untung si Nizam itu masih bisa ngomong, masih bisa bertahan dan ngomong siapa yang melakukan ini semua, mamah gitu. Dia masih bisa ngomong kayak gitu. Kalau andai kan Nizam itu nggak ngomong kayak gitu, kayaknya bapaknya itu nggak nyadar kalau Nizam itu bisa sekarat seperti itu dilakukan oleh istrinya kayak gitu. Bapaknya tuh nggak nyadar ke situ gitu. Karena katanya mau dibeliin salep itu, luka-luka yang melepuh itu kan itu otaknya itu ada di mana gitu. Bapaknya Nizam itu. Bapaknya Nizam itu. Kenapa nggak langsung curiga gitu ya? Kenapa nggak langsung curiga bahwa semua ini pasti kelakuanmu mah gitu? Karena setahun yang lalu si Nizam ini juga udah diperlakukan seperti itu, tapi berakhir damai katanya, dimediasi sama nggak tahu siapa gitu ya. Terus ini kejadian yang kedua kalinya Nizam nggak mampu bertahan. Tapi kalau yang dulu masih selamat, Nizam masih bisa bertahan. Ini kedua kalinya bertahan. Cuma anehnya bapaknya itu kok nggak curiga gitu pas lihat anaknya melepuh itu, nggak langsung nuduh istrinya itu yang melakukan. Dia tuh malah kayak, oh ya udah, ini karena penyebab sakit panas meriang terus melepuh, nanti beliin salep. Bapaknya tuh mah ngomong kayak gitu. Aku jadi kesel banget kalau lihat ucapan bapaknya Nizam yang kayak gitu. Udah tahu istri kayak gitu masih dipertahanin, padahal setahun yang lalu kan udah si Nizam ini udah diperlakukan seperti itu. Ini bapaknya ini yang terlalu cinta kayak gitu. Emangnya cantik kayak bidadari itu sih. Nggak cantik tuh ibu tirinya Nizam itu. Nah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.